data berupa data nama supplier, nama vendor, kemudian nama produk, maka sekarang kita bisa melanjutkan untuk memasukkan data saldo awal. Baik itu saldo awal piutang, utang, persediaan maupun saldo awal neraca. Nah, ini sekalian aja karena tadi sebelumnya kita sudah buka saldo persediaan, tabel di persediaan itu, maka kita masukkan juga saldo awal persediaannya. Ada di mana? Yaitu masuk ke menu setting, kemudian opening balance atau kalau Indonesianya saldo awal, kemudian kita pilih. Nah, kita pilih mana yang mau kita masukkan dulu. Nah, ini saya pilih masukkan inventory-nya dulu atau persediaannya dulu. Nah, ini sebenarnya terserah. Kalian mau masukkan yang mana dulu itu nggak masalah, ya. Oke, sekarang saya masukkan persediaan awalnya dulu. Nah, akan muncul masukkan saldo awal persediaan. Sekarang kita klik ini ya. Sini kan masih kosong karena kita belum ada. Maka kita new atau baru. Nah, akan muncul seperti ini. Item code-nya, kode itemnya kita panggil, karena kita tadi sudah masukkan data master, kita panggil, klik yang ini abu-abu. Kita masukkan yang pertama, kipas angin. Kemudian stok opening balance-nya. Kita lihat di halaman 27 itu ada opening balance-nya atau jumlahnya berapa. Nah, jumlahnya adalah kita lihat 5. Kemudian unit cost atau harga satuannya atau HPP-nya yaitu 75.000. Errornya. Nah, setelah itu kita save ya. Maka akan muncul saldo awal kipas angin sebanyak 5 unit dengan harganya 75.000, totalnya 375. Nah, kemudian kita lakukan lagi sampai yang barang terakhir yaitu B07. Item code-nya kita panggil lagi. Klik gini. Kemudian stock opening balance-nya ada 2. Harganya 125. Kita save lagi. Kemudian kita baru lagi. Klik yang abu-abu lagi. Pokoknya kalau ada abu-abu itu harus diklik. Kemudian stock opening balance 7. Unit cost-nya 35.000. Ulangi lagi. New, kemudian yang abu-abu ini. Stoknya 4. Ini 825. Save. New lagi. Stoknya ada 8, harganya 315. Ini hati-hati juga ya kalau ngisi, kadang ada yang salah kebalik. Jadi jumlahnya 315, harganya 8. Bisa juga kebalik seperti itu, nanti akan mempengaruhi di transaksi berikutnya. Jadi jangan sampai salah. Save, kemudian kurang 1, new lagi. Nah, udah di save, kemudian kita lihat jumlahnya 13.815 sama kayak di buku ya. Ini ada fitur-fitur yang lain yang bisa dimanfaatkan, misalnya mau diedit, ini misalnya salah yang B02. Kita klik aja, edit nanti kayak gitu ya. Nah, ini sudah selesai untuk memasukkan saldo awal persediaan, kita close. Nah, akan ada konfirmasi. Kita yes aja. Akan muncul ini setelah di recalculate. Ini kita nggak apa-apa, nggak masalah, ini oke aja. Kemudian kita masukkan lagi saldo awal piutang
dibuka halaman 24 tadi ya. Kalau tadi kita sudah masukkan nama pelanggannya, sekarang kita masukkan saldo dari pelanggan tersebut. Kita buka halaman 24. Kita masuk lagi, kalau masukkan saldo awal itu pasti di setting, kemudian opening balance atau saldo awal. Kita pilih karena piutang, maka account receivable. Nah, kita new kayak gini. Kemudian customer name-nya kita pilih yang pertama dulu aja. Kemudian date-nya, tanggalnya dilihat di halaman 24, tanggal invoice-nya yaitu tanggal 1 November. Tanggal 1 November, oke. Kemudian invoice number-nya adalah INV 01. Sales order-nya nomornya nggak ada, nggak masalah. Kita masukkan nilainya langsung 1.250.000. Nah, ini bisa kalian lihat ada term of payment tersembunyi. Kita buka, klik. Term of payment ini diisi jika ada syaratnya. Syaratnya apa? Ingat nggak kalian dulu pernah belajar syaratnya misalnya 2/10 N per 30. Kalau 2/10 N per 30 berarti artinya apa yuk? Ingat-ingat. Maka mendapatkan diskon berapa? 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Jadi kalau 2/10 N per 30, hari diskonnya sebanyak 10 hari. Karena kalau dibayar 10 hari, maka akan dapat diskonnya 2%. Nah, ini berarti masukkan di diskon 2%. Kemudian jatuh temponya maksimal 30 hari. Ini kalau ada keterlambatan, misalnya ada keterlambatan 1%, kita masukkan aja. Just. Jadi ingat 2/10 N per 30, tadi masukkannya di mana aja. Nah, lihat lagi. Tapi berhubung di buku tidak ada ketentuan seperti itu, maka ini kita kosongkan aja ya. Ini tadi saya kasih tahu seperti itu hanya untuk pengetahuan aja, karena biasanya di ujian sertifikasi zahir akan muncul term of payment-nya atau syarat penjualan maupun pembeliannya. Karena ini nggak ada, maka kita save aja ya langsung. Nah, sudah muncul Megantara. Kita input lagi saldo awalnya untuk yang lain juga. Yang kedua adalah unggul utama, kemudian tanggalnya 25 November. Invoice number-nya INV 02, langsung ke nilainya sebanyak 2450. Save. Kita tambahkan lagi untuk yang terakhir, saldo piutangnya. Kita kreasi, tanggalnya 1 November. Ini dilihat di halaman 24 loh ya. Kemudian invoice number-nya INV 03. Nah, ini kalau misalnya saya klik 01, ini merah, ini karena sudah terpakai. Itu sebagai peringatan. Maka kita menggunakan nomor yang belum terpakai. Sudah kita save. Nah, nilainya sudah sama kayak di buku 4.550, kita close. Kemudian kita masukkan lagi setting opening balance-nya. Kita masukkan, kalau tadi piutang, sekarang kita masukkan yang saldo hutang. Dilihat halaman 26. Account payable, opening balance. Kita masukkan sama ya caranya kayak tadi. Vendornya yang pertama adalah Sinar Elektro, kemudian tanggalnya 29 Desember. Invoice number-nya NV 01, kemudian langsung payable-nya atau utangnya masuk 10 juta. Nah, ini di sini juga ada term of payment sama kayak tadi ya. Tapi ini utang usaha. Ini karena kosong kita save aja. Kemudian untuk yang kedua, Severium Jaya, tanggalnya 11 Desember. Invoice-nya INV 02, kemudian nilainya 6025.
kemudian new, kita masuk CV Cipta Kreasi, CV Cipta Sejati. Oh, ternyata saya salah ya ngekliknya, nanti saya ganti. Ini nggak apa-apa, saya ginikan dulu. Oke, kemudian tanggalnya tanggal 29 Desember. Kemudian invoice-nya INV 03. Tanggal payable-nya 8.50. Oh, ternyata saya tadi agak ngelamun ya kayaknya, jadi saya salah. Di Sinar Elektro ini ternyata harusnya tanggalnya 4 Desember. Nah, ini tinggal diedit aja. Edit. Nah, 4 Desember. Save. Kemudian Jaya benar ya 11 Desember, CV Cipta Sejati 29 Desember. Nah, ternyata ini salah saya namanya. Oke, nggak apa-apa, kita close dulu. Ini jumlahnya sudah sama kayak di buku, kita close dulu. Nah, ini kita bisa edit lagi di sini. Name and address data. Kita cari yang Cipta Kreasi tapi yang vendor. Kan ada dua ya, customer sama vendor. Berarti kita cari yang vendor, kita edit. Double klik bisa atau klik edit bisa. Ini namanya saya salah. Cipta Sejati. Save. Oke. Saya close di sini ya. Oke.